Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah tabaraka wa taala yang telah melimpahkan nikmat pada kita semua hingga kita bisa bertemu kembali di majelis yang mulia ini, melanjutkan kajian rutin kita membahas kitab Al-Adab Al-Mufrad yang disusun oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dan pada kesempatan kali ini kita masuk pada bab yang ke-133, Babul Mizah, bab bercanda atau bergurau. Hadis ke-264, hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Silakan dibaca terlebih dahulu hadisnya. Barakallahu fiik. Hadis 264 An Anasin, yaitu Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau berkata, atan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ba'di nisaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menemui beberapa istrinya. Wa ma'ahunna Ummu Sulaim, dan saat itu ada Ummu Sulaim bersama mereka. Dan Ummu Sulaim ini adalah ibunya Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu yang meriwayatkan hadis ini. Kemudian faqala, maka Nabi SAW bersabda, ya Anjasyah. Anjasyah ini adalah nama seseorang, yaitu bekas budaknya Nabi SAW atau budaknya Nabi SAW. Kata Nabi SAW, ruwaidan, perlahanlah, jangan tergesa-gesa, sauqaka bil qawarir, karena yang kau bawa itu adalah gelas-gelas kaca. Qala Abu Qilabah berkata, fatakallama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi kalimatin law takallama biha ba'dukum la'ubtumuha alaihi. Maka Nabi SAW itu berbicara dengan sebuah ucapan
yang seandainya sebagian kalian yang mengucapkannya, tentu kalian akan mencelanya, yaitu qauluhu, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sauqaka bil qawarir, yang kau bawa, yang kau giring itu adalah gelas kaca. Tapi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini terkait dengan bab kita, yaitu bab al-mizah, bercanda. Maka ada pada candaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mempermisalkan para wanita dengan gelas-gelas kaca. Jadi wanita yang dibawa, yang digiring oleh Anjasyah itu diibaratkan dengan gelas-gelas kaca. Maka ini menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bercanda. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bercanda. Taib. Terkait dengan hadis ini, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada beberapa hal yang perlu untuk kita ketahui, khususnya terkait dengan candaan Nabi sallallahu alaihi wasallam memperumpamakan para wanita yang dikawal oleh Anjasyah ini dengan gelas-gelas kaca. Para ulama kita menjelaskan makna hadis ini atau makna perumpamaan para wanita dengan gelas-gelas kaca ini ada dua. Yang pertama, sesuai dengan kondisi wanita itu yang lemah. Kondisi wanita yang lemah. Anjasyah diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk pelan-pelan. Maknanya jangan kencang-kencang. Karena nanti kalau mereka jatuh, para wanita itu jatuh, maka akan mudah terluka. Karena mereka adalah manusia yang lemah. Sebagaimana gelas kaca kalau dibawa terlalu kencang maka rentan jatuh dan pecah. Demikian pula dengan para wanita. Ya. Jangan kencang-kencang kalau membawa wanita, karena nanti mereka akan mudah jatuh. Karena mereka adalah manusia atau makhluk yang lemah. Ini makna yang pertama. Adapun makna yang kedua, diperumpamakannya wanita dengan gelas-gelas kaca itu adalah mereka adalah makhluk yang rapuh dari segi perasaan. Apa artinya? Disebutkan di dalam sebagian penjelasan bahwasanya Anjasyah ini adalah seorang laki-laki yang bersuara merdu. Jadi kalau melantunkan syair itu merdu, dan dikhawatirkan para wanita ini akan baper. Ya. Jadi khawatir Anjasa ini bisa menimbulkan, suara Anjasa bisa menimbulkan fitnah bagi wanita, karena mereka adalah makhluk yang rapuh. Jadi mudah terbawa perasaan, maka khawatir ini menjadi fitnah bagi mereka. Ya. Sehingga Nabi SAW mengatakan ruwaidan, ya, pelan-pelan. Maksudnya jangan engkau mengeraskan suaramu. Jangan kau keraskan suaramu di hadapan mereka, karena mereka adalah wanita seperti gelas-gelas kaca, mudah rapuh, ya, mudah pecah. Kalau mendengar suaramu nanti mereka akan terbawa perasaan dan itu menjadi fitnah bagi mereka. Nah, ala kulli hal ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, mempermisalkan wanita dengan gelas-gelas kaca ini bukan sembarangan orang bisa diterima untuk mengucapkannya. Terbukti dari ucapan Abu Qilabah,
Fatakallama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi kalimatin law takallama biha ba'dukum la'ubtumuha alaihi. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengucapkan suatu kalimat yang seandainya kalian yang mengucapkannya, kalian akan mencelanya. Jadi kalau bukan Nabi yang bercanda, ya, maka bisa jadi ia akan dicela. Tapi karena Nabi yang bercanda, maka ini bisa diterima. Dan ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah adalah hal yang bisa kita terima. Apa itu? Beda orang yang mengucapkan, beda sikap kita, yaitu atasnya. Kalau yang bicara itu orang yang memiliki kehormatan, orang yang cerdas, orang yang pandai, orang yang ahli bahasa, ahli sastra, ketika menyebutkan suatu ungkapan, maka kita akan menerimanya sebagai sebuah gaya bahasa yang tinggi. Namun beda kalau yang mengucapkan itu orang yang tidak tahu bahasa, atau bahkan mungkin orang yang jahat, ya, orang yang tidak berakhlak, maka kita akan mencelanya. Kita akan menganggap itu ucapan yang tidak pantas. Dan demikian pula dengan hadis ini, memperumpamakan para wanita dengan qawarir, dengan gelas-gelas kaca, ini tidak sembarangan. Ya, kalau yang mengucapkan bukan Nabi SAW, mungkin para wanita akan tersinggung, mungkin para sahabat akan mencela. Tapi karena Nabi SAW yang mengucapkan, maka ini bisa diterima. Ya. Nah, dijelaskan oleh Syekh Husain Al-Awasyiyah hafizallahu taala, wa dhahiru anna i'tiqadahum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqulu illa al-khaira. Dan yang zahir, ya, mereka bisa menerima hal ini karena keyakinan mereka bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah mengucapkan kecuali kebaikan. Walladzi ja'ala maqulatahu sa'ighatan indahum. Ini yang menjadikan ucapan beliau itu bisa diterima. Ya, boleh-boleh saja kalau Nabi mengatakan demikian. Hina masyabbaha nisaa bil qawarir fi riqqati wal latafati wat ta'fi, yaitu ketika menyerupakan para wanita dengan qawarir, gelas-gelas kaca dari segi apa? Riqqah, ya, begitu tipis, lembut dan lemah. Wallahu a'lam. Taib. Kemudian ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, tadi sudah kita terangkan makna penyerupaan ini ada dua yang disebutkan oleh para ulama. Makna yang pertama yaitu diserupakan dari segi zahirnya, wanita itu secara fisik lemah. Jadi jangan bawa wanita ngebut-ngebut, khawatir mereka mudah jatuh dan terluka. Adapun yang kedua, lemah dari segi perasaan, ya. Dan anjasah ini adalah seorang laki-laki yang memiliki suara merdu, maka jangan keras-keras ketika menyenandungkan syair, khawatir para wanita akan terfitnah. Kemudian ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, di sini kesimpulannya diperbolehkan, ya, diperbolehkan seseorang itu secara asal untuk membuat suatu permisalan, ya, mempermisalkan yaitu para wanita dengan gelas-gelas kaca. Namun yang perlu kita perhatikan, hendaknya kita mengetahui kondisi, ya, kita mengetahui kondisi dan juga orang yang mengucapkan. Kalau orang itu ahli di dalam membuat permisalan dan dia dikenal sebagai orang yang baik, maka permisalan yang diucapkan itu insya Allah bisa diterima. Ya, namun kalau yang mengucapkan itu bukan orang yang ahli di dalam membuat permisalan, bukan ahli bahasa, bukan ahli sastra, maka dikhawatirkan justru menjadi celaan bagi dirinya. Nah, ini pentingnya kita melihat kondisi, melihat kapasitas diri.
Ya, melihat kapasitas diri di dalam membuat permisalan. Wallahu taala alam bissawab. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya, yaitu hadis ke-265. Silakan dibaca. Taib. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qalu, mereka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, innaka tuda'ibuna, wahai Rasulullah, apakah engkau bercanda bersama kami? Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni la aqulu illa haqqa, sesungguhnya tidaklah aku mengatakan kecuali kebenaran. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bercanda, tetapi candaan beliau tidak pernah yaitu berisi kesalahan. Ya, candaan beliau itu tidak pernah mengandung unsur-unsur yang salah. Karena Nabi SAW mengatakan, inni la aqulu illa haqqan, tidaklah aku mengucapkan melainkan kebenaran. Maknanya apapun yang aku ucapkan itu benar, tidak pernah salah, tidak pernah mengandung kesalahan, tidak pernah mengandung dosa, baik itu serius maupun bercanda, maupun bercerita, maupun memerintah. Segala yang keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dipastikan haqqan, kebenaran. Nah, oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sekalipun bercanda, maka candaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidaklah berisi dosa dan maksiat. Dan di antara rambu-rambu di dalam bercanda yang pernah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tidak berdusta. Tidak berdusta. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wailun lilladzi yuhadditsu bil haditsi liyudhika bihil qauma fayakdzib. Wailun lahu, wailun lah." Celakalah orang yang berbicara dengan suatu ucapan untuk membuat tertawa suatu kaum dengan berdusta. Celakalah ia, celakalah ia. Ya. Jadi di antara aturan yang sangat tegas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam bercanda, yaitu jangan sampai ada unsur dusta, meskipun tujuannya untuk membuat orang tertawa. Ya, tujuannya baik, membuat orang tertawa, membuat orang bahagia, membuat orang yaitu senang, ya, menghibur orang. Tetapi jika itu dilakukan dengan dusta, maka ini hal yang tercela. Sekaligus ini menunjukkan kepada kita bahayanya dusta. Jadi dusta itu bukan hal yang remeh. Dusta termasuk dosa besar. Ya. Sampai pun dalam hal yang sepele kita tidak boleh berdusta. Dalam hal yang sepele kita tidak boleh berdusta, ya. Apa itu? Ya bercanda. Bercanda ini urusan yang sepele. Tapi kalau diisi dengan dusta, maka ini menjadi besar. Maka ini menjadi besar. Ya. Nah, oleh karena itu masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam dipastikan tidak pernah berdusta di dalam candaannya. Kemudian ada keterangan yang penting, ya, yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala,
Beliau mengatakan, "I'lam annal mizah al-manhiya anhu huwa alladhi fihi ifratun wa yudawamu alaihi." Ini di antara rambu-rambu bercanda pula yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Ketahuilah bahwasanya bercanda, bergurau, kalau bahasa kita guyon, yang dilarang adalah huwa alladhi fihi ifrat, yang di dalamnya terdapat hal yang berlebihan, wa yudawamu alaihi, dan terus menerus. Jadi bercanda itu boleh, tetapi jangan berlebihan dan jangan dilakukan terus menerus. Fa innahu yurithu ad-dhahik wa qaswatal qalb. Karena kalau itu dilakukan bisa menyebabkan tertawa, terbahak-bahak, dan membuat kerasnya apa? Hati. Bercanda seperlunya, sesuai dengan kadar yang diperlukan, namun jangan terlalu berlebihan dan jangan dilakukan terus menerus, karena ini bisa mengeraskan hati, atau bisa membuat orang tertawa terbahak-bahak. Dan kalau sudah tertawa terbahak-bahak, terlalu banyak tertawa, ini bisa mengeraskan hati. Wa yushghilu an dzikrillahi wal fikri fi muhimmatid din, dan juga akan menyibukkan orang, melalaikan mereka dari zikir, ingat kepada Allah, dari berfikir dalam urusan-urusan penting di dalam agama kita. Ya. Wa ya'ulu fi katsirin minal awqati ilal idza, dan akhirnya di kebanyakan waktu itu bisa membuat orang terganggu, membuat orang apa? Tersakiti. Awalnya membuat orang apa? Tertawa, mencairkan suasana, tapi ketika sudah berlebihan, tidak sedikit orang itu tersinggung. Justru membuat apa? Sakit hati, membuat orang gondok, ya. Namun yang sangat disayangkan, ketika ada orang yang sakit hati, ada orang yang tersinggung, kita justru semakin memojokkannya dengan mengatakan baper. Gitu aja baper, ya. Ya gitu aja menurut kita. Padahal belum tentu ketika kita diperlakukan hal yang sama, ya, kita bisa menerima. Bahkan cenderung mungkin lebih baper lagi. Orang yang sering mencandai orang lain, lalu ketika orang lain itu tersinggung kita katakan baper. Ketika kita diperlakukan hal yang sama, bisa jadi kita lebih baper lagi. Ya, kebanyakan bercanda itu bahaya. Sekali lagi, berlebihan. Kita sering bully orang, sering ngerjain, bertubi-tubi, dia bisa bersabar, namun dalam suatu kondisi ya nggak bisa nahan dia. Akhirnya apa? Tersinggung. Kita nuduh apa-apa, begitu aja, biasa aja lah bercanda. Namun ketika dia dapat momen untuk menyerang kita sekali saja, waduh, ya, kita tersinggungnya luar biasa. Nah, ini masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi kebanyakan bercanda yang berlebihan itu bisa menyebabkan orang tersakiti, tersinggung. Wa yurithul ahqad, dan akhirnya menjadikan dengki, iri dengki. Wa yusqitul mahabata wal waqar, dan menjatuhkan wibawa dan kehormatan. Nah, ini masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, penjelasan dari Imam Nawawi. Ya, wajib kita berhati-hati dalam masalah canda ini. Ya, jangan sampai berlebihan, jangan terus menerus. Ada waktunya kita ngerem. Apalagi kalau kita sudah melihat kawan kita yang kita candai ini sudah mulai berbeda sikap. Ya. Fa amma ma salima min hadhil umur, adapun apabila candaan itu selamat dari perkara-perkara yang tadi kita sebutkan, ya, tidak berlebihan, tidak terus menerus. Kemudian kita tambahkan dari hadis yang tadi kita sampaikan, tidak dusta, fahuwal mubah, maka hukumnya mubah. Jadi bercanda itu secara asal hukumnya mubah. Alladzi kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga melakukannya, ala nudrati,
tetapi jarang, ya, sesekali. Limaslahati tatribin nafsil mukhatab wa mu'anasatihi. Dan itu untuk sebuah kemaslahatan, membuat tenang hati orang yang berbicara dan juga membuat dia merasa rileks. Ya, ada kalanya dalam kondisi tegang itu butuh dicairkan sahih, supaya tidak tegang, supaya tidak sepaneng gitu ya. Akhirnya kita canda. Ya, sesuai dengan kebutuhan. Nah, ketika sudah mulai cair, ketika sudah mulai santai dan rileks, kita kembali serius, ya. Wa huwa sunnatun mustahabbatun. Dan kalau kondisi candanya itu memang dibutuhkan semacam ini, maka bisa jadi justru sunnah, ya, dianjurkan. Nah, fa'lam, maka ketahuilah, hadza ini fa innahu mimma ya'dhumul ihtiyaju ilaihi, karena ini di antara hal yang kita butuhkan. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi sekali lagi, bercanda itu secara asal hukumnya mubah. Nabi SAW melakukannya. Namun candaan Nabi tidak pernah yaitu menyelisih syariat. Tidak ada unsur dusta, tidak menyakiti hati, ya. Kemudian juga tidak terus menerus, tidak berlebihan. Wallahu ta'ala alam bissawab. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya, hadis 266 dari Bakar bin Abdillah. Silakan. Tayyib. An Bakr bin Abdillah qala, dari Bakar bin Abdillah ia berkata, kana ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam yatabadahuna bil bittikh. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka saling melempar semangka. Fa idza kanatil haqaiqu kanu humur rijal. Namun dalam urusan-urusan yang penting, dalam urusan-urusan yang serius, mereka adalah para lelaki sejati. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Asar ini menunjukkan kepada kita bahwasanya para sahabat juga bercanda. Dan di antara bentuk candaan mereka adalah yatabadahuna bil bittikh. Mereka saling melempar semangka. Namun ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada keterangan yang menarik atau yang mungkin bisa meluruskan terjemah yang ada, yaitu bil bittikh. Al bittikh itu semangka, dan semangka itu buah. Dan kalau dilempar, saling melempar semangka, ya, saling melempar buah, maka tentu buah itu akan rusak. Dan ini cenderung mengakibatkan mubazir, menyia-nyiakan harta. Buah yang bisa dimakan dibuang-buang, dilempar-lempar sampai rusak. Oleh karena itu, ya, dijelaskan oleh Syekh Husain Al-Awasyiyah hafizahullah, wal muradu bil bittikh kuna al-qashr. Yang dimaksud dengan bittikh, semangka itu kulitnya. Jadi saling melempar kulit semangka, bukan buahnya. Jadi buahnya udah dimakan. Nah, sisa kulitnya itu dibuat lemparan. Ya. Karena apa? Kalau yang dilempar itu adalah semangkanya, maka di sini terkesan mubazir, dan hal yang mubazir itu tentu tidak pantas dilakukan oleh orang sekelas sahabat radhiyallahu taala anhum. Bahkan terdapat yaitu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, larangan menyia-nyiakan harta, larangan membiarkan makanan itu terbuang sia-sia,
Nabi SAW mengatakan, idza saqatat luqmatu ahadikum falyumit anhal adha wal yakulha. Ya, apabila ada satu suap makanan jatuh, maka ambil lalu hilangkan kotorannya, lalu makanlah. Wala yada'ha lisyaitan, jangan biarkan makanan itu diambil oleh syaitan, dimakan oleh syaitan. Bayangkan, kalau ada satu suap makanan jatuh, kita diperintahkan untuk mengambil lalu membersihkan bagian yang kotornya, lalu kita makan. Nah, bayangkan kalau buah itu masih utuh, dilempar, ya akan mengakibatkan apa? Jatuh, pecah. Ya, tentu tidak akan mungkin bisa diselamatkan. Apalagi buah semangka. Ya. Oleh karena itu dijelaskan oleh beliau hafizahullah, yang dimaksud dengan melempar semangka itu melempar kulitnya, agar kita tidak menuduh para sahabat itu melakukan tindakan yang mubazir. Nah, ini kondisi santai. Kondisi santai. Mereka bisa dikatakan ya guyonan seperti itu, seperti anak-anak kecil, seperti main-main. Namun ketika kondisi serius, yaitu ketika mereka menghadapi urusan-urusan penting, maka mereka adalah ar-rijal, ya, lelaki sejati yang tidak kekanak-kanakan. Jadi mereka bisa membedakan kondisi santai, kondisi yang tenang dengan kondisi yang serius. Ya, Allahu a'lam bishawab. Taib. Hadis berikutnya, hadis ke 267. Silakan. Taib. Hadis ke-267 ini dinilai oleh Syekh Albani hadis yang lemah, ya, hadis yang dhaif. Tapi coba kita baca dari Abu Mulaikah qal, ia berkata, mazhat Aisyah inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah pernah bercanda di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqalat ummuha, maka ibunya berkata, ya Rasulullah, ba'du du'abati hadzal hayy min Kinanah. Wahai Rasulullah, sebagian candaan di perkampungan kita ini berasal dari Bani Kinanah. Ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, bal ba'dha mazhina atau bal ba'du mazhina hadzal hayy. Bahkan termasuk, yaitu candaan kami itu adalah perkampungan ini. Tapi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, terlepas dari derajat hadis ini yang didhaifkan oleh para ulama, yaitu Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, maka sebenarnya makna dari hadis ini jelas bahwa mereka atau di perkampungan yang ditinggali oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu biasa ada candaan. Dan ibunya Aisyah mengatakan, candaan-candaan kita ini ya kebanyakan dari Bani Kinanah. Ya, seakan-akan Bani Kinanah itu orang yang kaum yang pandai bercanda. Namun Nabi SAW menimpali, bahkan candaan kami ya itu adalah kampung ini. Ini yang mungkin kurang bisa dipahami ya maknanya. Kurang bisa dipahami ya mungkin karena kita tidak mengetahui nilai historisnya ya, apa yang dimaksud dengan kampung itu, kemudian juga apa yang menjadi candaannya. Ya,
Jadi wallahu a'lam bishawab, saya kurang mengetahui makna dari bal ba'du mazhina hadzal hayy. Bahkan sebagian candaan kami itu adalah perkampungan ini. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baik, kita masuk pada bab masih hadis yang 268. Masih satu hadis lagi. Silakan 268. Taib. Hadis yang ke-268 an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu ia berkata, jaa rajulun ilan nabiy sallallahu alaihi wasallam yastahmiluhu. Ada seseorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta agar beliau membawanya. Jadi orang ini mau nunut Nabi sallallahu alaihi wasallam, mau minta dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, kemudian Nabi SAW bersabda, ana hamiluka ala waladi naqah. Aku akan membawamu dengan anak unta. Ya, aku akan membawamu dengan anak unta. Dan anak unta ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, walad naqah, anak unta itu tidaklah disebut secara bahasa ya, tidak disebut sebagai anak itu, melainkan masih berusia di bawah dua tahun ya, atau 5 tahun ya. La tusamma naqah hatta tajda, tidak dinamakan naqah sudah menjadi unta dewasa, yaitu melainkan ketika sudah berusia 5 tahun. Berarti di bawah itu masih dianggap anak unta. Wallahu a'lam bishawab. Nah, maka kemudian orang ini mengatakan ya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ma asna'u bi waladi naqah, apa yang bisa aku lakukan dengan anak unta? Jadi yang dipahami orang ini, kalau anak unta enggak bisa ditunggangi, ya, enggak bisa membawa saya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa hal talidal ibila illa nuq, bukankah unta itu dilahirkan oleh unta yang lainnya? Apa artinya? Bukankah unta dewasa itu juga anak dari induk unta sebelumnya? Jadi pahami ya? Ya. Jadi Nabi SAW memahami atau bercanda dengan orang ini, ya, bercanda dengan orang ini bahwa yang akan ditungganginya, ya, itu adalah unta yang dewasa. Cuman unta dewasa ini kan juga punya induk. Dia adalah anak dari induknya. Ya. Unta dewasa jika dibandingkan dengan induknya, jika ditinjau dari induknya, ini mana ini? Ini induknya. Ini anaknya, benar enggak? Ya, jika ada induk unta dan anak unta yang sudah dewasa, kita akan mengatakan ini induknya, ini anaknya, padahal untanya sudah besar. Tetapi yang dipahami oleh orang tadi, anak unta itu anak, ya, unta anakan yang masih kecil, yang belum bisa ditunggangi, belum bisa dinaiki. Nah, ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, menunjukkan bahwa Nabi SAW bercanda,
Ya, meskipun akhirnya menyebabkan salah paham, tapi orang setelah itu kan ketawa akhirnya, walah, ya ternyata seperti itu yang dimaksud. Nah, di sini perhatikan, Nabi SAW tidak berdusta. Nabi SAW tidak berdusta. Yang namanya unta dewasa, ya ini adalah anak dari induknya, nggak salah. Ya. Wahal tali dan nuq, wahal tali dan naqa al ibila illa nuq. Bukankah ya unta itu dilahirkan oleh induk unta, anak unta ya yang sudah dewasa itu juga dilahirkan oleh induk unta. Wallahu taala alam shawab. Tapi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, tentang masalah candaan Nabi SAW ini mungkin banyak kita jumpai di hadis-hadis yang lain. Namun sekali lagi tetap tidak akan pernah kita menjumpai candaan Nabi itu mengandung unsur dosa, mengandung dusta. Ya, meskipun terkadang candaan Nabi SAW itu bisa membuat orang salah paham seperti hadis ini. Ya. Demikian pula ada kalanya membuat orang menangis. Contohnya apa? Ada nenek-nenek datang kepada Nabi SAW minta didoakan agar masuk ke dalam surga. Maka Nabi SAW mengatakan di surga nggak ada nenek-nenek. Benar nggak? Ya. Nah, nenek ini salah paham. Ya, dikira serius, akhirnya nangis dia. Merasa wah nggak akan mungkin saya masuk surga. Maka Nabi SAW langsung mengatakan, bukankah nanti di surga wanita akan menjadi muda? Oh, baru paham. Oh, walah, guyonan ternyata. Ya, nah, nggak salah, nggak dusta kan? Di surga nggak ada nenek-nenek, beneran. Karena para manusia nanti ahli surga akan kembali menjadi muda. Nah ini, wallahu taala alam shawab. Taib, kita lanjutkan bab berikutnya, bab mizah ma'as sabi, bercanda bersama dengan anak kecil, bercanda bersama anak-anak. Hadis ke-269. Silakan. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ke-269 dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ia mengatakan, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yukhalituna. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu membaur bersama kami atau berbaur bersama kami. Jadi beliau itu bukan orang yang eksklusif, tapi orang yang suka membaur, apalagi dengan anak-anak kecil, ya, dengan orang-orang lemah. Jadi beliau bukan orang yang eksklusif, bukan orang yang hanya bergaul dengan orang-orang besar saja. Hatta yaqula li akhin li saghir, hingga beliau pernah berkata kepada saudaraku yang masih kecil, ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair. Wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh Nughair? Nughair ini adalah burung pipitnya yang telah mati. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sini sebenarnya Nabi SAW itu melihat saudaranya Anas bin Malik yang memiliki kunyah Abu Umair sedang bersedih karena burung pipitnya mati. Maka Nabi SAW mencandainya dengan tujuan menghiburnya. Ya, jadi ketika burung pipitnya Abu Umair ini mati, padahal dia biasa bermain dengannya, maka Nabi SAW lalu dia bersedih, maka Nabi SAW datang untuk apa? Mencandainya, untuk menghiburnya. Nah, di antara faedah hadis ini, ya, disebutkan oleh para ulama merujuk pada penjelasan Imam An-Nawawi rahimahullah taala,
bahwasanya jawazu takniyati man lam yulad lahu, bolehnya memberi kunyah orang yang belum memiliki anak. Bahkan anak ini masih kecil, saudaranya Anas bin Malik ini masih kecil. Nangis kok ketika burungnya mati, ya. Jadi masih kecil. Tapi Nabi SAW memanggilnya Abu Umair. Jadi anak kecil, ya, itu sudah bisa diberi kunyah. Ditarik sebuah kesimpulan, berarti orang yang belum memiliki anak itu boleh berkunyah. Ya, jadi jawazu takniyati man lam yulad lah, bolehnya memberi kunyah bagi yang belum memiliki anak. Demikian pula memberi kunyah anak kecil. Dan ini bukan termasuk dusta. Ya, bukan termasuk dusta. Demikian pula wajawazul misah fi ma laisa itsman, bolehnya bercanda selama tidak ada unsur dosa. Wajawazu tasghiri ba'dil musammayat, dan bolehnya juga mentasghir sebagian benda atau sebagian barang, ya, benda, barang, hewan, apapun itu. Dalam hal ini Nabi SAW mentasghir nughair, ya. Jadi nughair, burung pipit itu bentuknya adalah tasghir. Tasghir itu adalah mengecilkan sesuatu. Jadi untuk menunjukkan kecilnya sesuatu, seperti kitab, itu bentuk tasghirnya kutaib. Ya, jadi kutaib itu artinya buku kecil. Kutaib itu artinya buku kecil. Ya. Nahar itu sungai, nuhair itu sungai kecil. Ya. Nah ini. Hirrun itu kucing, hurairun atau hurairatun, hirrun itu kucing, hurairatun itu hurairah itu kucing kecil, Abu Hurairah. Nah, demikian pula nughair. Ya, nughair itu burung pipit kecil. Kemudian pula jawazul abis sabi bil usfur, bolehnya anak kecil itu bermain dengan burung. Ya. Bermain dengan burung. Namun ingat, bukan menyiksa burung, bukan menyakiti burung. Ya, jadi anak kecil punya peliharaan burung lalu bermain bersama itu diperbolehkan. Karena Abu Umair sebelumnya biasa bermain-main dengan burungnya tersebut. Kemudian wajawazus saja' bil kalamil hasan. Nah, ini dari sisi bahasa, ya. Bolehnya bersajak dengan ucapan yang baik. Di sini Nabi SAW menggunakan akhiran ra, ya, akhiran ra. Ya Aba Umair ma fa'alan nughair. Ini disebut dengan apa? Sajak. Jadi kita membuat susunan kata yang berakhiran huruf yang sama. Apa dalam bahasa kita? Pantun, ya. Ya, semacam pantun gitu, ya. Nah, ini diperbolehkan selama itu ucapan yang baik. Selama itu ucapan yang baik. Bila kulfah dan juga tidak berlebihan. Ya. Demikian pula diambil faedah dari hadis ini, wa mulatafatus sibyan wa ta'nisuhum, yaitu dianjurkan untuk berlemah lembut terhadap anak-anak kecil dan membuat mereka tenang. Ya. Perhatikan yang dilakukan Nabi SAW justru apa? Bercanda, menghibur, bukan justru membuli, bukan memaki. Ya, bayangkan, ya, kalau ada anak kecil nangis di sekitar kita misalkan, bagaimana sikap orang-orang yang ada?
mungkin malah dibully, nangisan gitu ya, cengeng ya, waliyadzubillah. Kalau Nabi SAW justru dihibur ya, dicandai. Wa bayanu ma kana alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam min husnil khuluq, dan tentu saja hadis ini menjelaskan bahwa Nabi itu memiliki akhlak yang baik. Wa ziyaratul ahl, Nabi juga sering berkunjung kepada keluarganya ya. Lianna Ummu Sulaim walidatu Abi Umair hiya min maharimihi sallallahu alaihi wasallam. Karena Ummu Sulaim ibunya Anas bin Malik dan ibunya Abu Umair itu termasuk mahramnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi Ummu Sulaim termasuk keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga anaknya ini masuk kerabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pula. Taib. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini hadis yang nampaknya sepele ya, tetapi dijadikan sebagai satu hadis yang memiliki banyak faedah ya. Saya lupa ada pernah yang mengatakan, imam siapa begitu ya, itu mengeluarkan faedah dari satu potong hadis ini menjadi 100 atau 1000 faedah gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, karena ada sebagian kalangan yang mencela ahli hadis, ngapain hadis ini diriwayatkan ya, hadis yang nampaknya remeh gini. Namun ternyata ada sebagian ahli hadis yang bisa mengeluarkan faedah dari hadis yang simpel ini ya, ribuan faedah atau ratusan faedah. Wallahu a'lam bishawab ya. Nah, di sini kita hanya sebutkan beberapa faedah saja yang insyaallah mencukupi. Yang kesimpulannya, Nabi SAW sesuai dengan bab kita itu bercanda dengan anak-anak kecil. Taib. Kita masuk pada bab berikutnya, bab husnul khuluq atau husnil khuluq, bab akhlak yang baik. Hadis ke-270 dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Silakan. Yang mana? 269 kan sudah. 270 bab 135 kan? Dari Abu Darda, iya kan? Satu. Ya. Oh. Iya, taib. Iya. Iya, di kitab saya tidak ada itu. Jadi setelah hadis Anas bin Malik itu ya. Setelah hadis Anas bin Malik ya, hadis ke-270. Ada di hadis nomor 249.
Iya, 249. Hadis 249, babul inbisat ilan nas, ramah terhadap manusia. An Abi Hurairah taqal, dari Abu Hurairah ia berkata, sami'a udhunaya hatani wa basara aynaya hatani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua telingaku pernah mendengar, kedua mataku telah melihat Rasulullah SAW akhadha biyadaihi jami'an. Ya, beliau memegang kedua tangan, yaitu seluruhnya, bikaffail Hasan awil Husain, kedua telapak tangannya Hasan dan Husain, wa qadamaihi, dan kedua kakinya, ala qadami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di atas kedua kaki Rasulullah SAW. Yaqul, Rasulullah mengatakan irqah, wa fi lafdin tarak, ya, oh iya. Jadi ini di hadis 270 ya. Hadis 249 dengan lafaz irqah. Sedangkan hadis 270 dengan lafaz tarak. Ya. Faraqiyal gulam, apa irqah atau tarak? Nah, naiklah. Maka Hasan ataupun Husain naik hatta wada'a qadamaihi ala sadri Rasulillah SAW, hingga meletakkan kedua kakinya di dada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti apa? Digendong naik kepalanya Rasul. Bisa dibayangkan ya? Digendong dengan apa ini? Dipanggul ya, dipanggul. Ya. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah SAW bersabda, iftah fak, buka mulutmu, summa qabalahu, kemudian dicium oleh Nabi SAW. Summa qala, kemudian Nabi SAW mengatakan, Allahumma ahibbahu fa inni uhibbuhu. Ya Allah, cintailah ia karena sesungguhnya aku mencintainya. Ketemu hadis 249? Ya? Ketemu enggak hadis 249? Sudah pernah kita bahas ini. Nah, yang di hadis 270, ya, yang di hadis 270 itu hanya dari segi apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh Hasan atau Husain itu naik. Ya. Summa wada'a qadamaihi ala qadamaihi, diletakkan kakinya Hasan dan Husain di atas kaki Nabi SAW karena mau manjat. Bisa dibayangkan enggak? Jadi Nabi itu merendahkan dirinya supaya cucunya bisa apa? Naik di pundaknya. Ya, naik oh gitu ya. Nah, itu dianggap sebagai hal yang bercanda. Jadi Nabi mencandai cucunya. Meskipun wallahu a'lam bishawab disebutkan hadis ini dhaif. Naam. Baik. Hadis 270, akhlak yang mulia. Silakan. Nah, hadis ini hadis yang sering kita dengar tentang keutamaan akhlak mulia. Ya, dari Abu Darda radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ma min syai'in fil mizan athqalu min husnil khuluq." Tidak ada sesuatu yang lebih berat di dalam timbangan dibandingkan dengan husnul khuluq, yaitu akhlak yang baik. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wallahu a'lam bishawab. Kalau kita bandingkan dengan hadis, hal yang paling berat di dalam timbangan itu adalah ucapan
la ilaha illallah. Ya, mungkin di antara kita pernah mendengar hadisnya. Lalu bagaimana husnul khuluq itu disebutkan oleh Nabi SAW, tidak ada yang lebih berat dibandingkan dengan timbangan ini. Maka bisa kita maknai bahwa di antara husnul khuluq itu juga akhlak yang baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan akhlak yang baik kepada Allah yang paling utama adalah mentauhidkannya. Jadi mengucapkan la ilaha illallah, yang itu merupakan ucapan yang paling berat di dalam timbangan, itu termasuk bagian dari akhlak yang mulia seorang hamba kepada Tuhannya. Jadi insyaallah tidak ada pertentangan antara hadis ini dengan hadis la ilaha illallah. Itu adalah ucapan yang paling berat di dalam timbangan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, hadis selanjutnya hadis 271. Taib. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, ia berkata, lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafahishan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah orang yang fahish, yang keji, wala mutafahishan, dan mutafahish. Nanti akan kita terangkan insyaallah. Wa kana yaqul, dan beliau berkata, khiyarukum ahasinukum akhlaqa. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa khiyarukum linisaihim. Sebaik-baik atau orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Nah, di dalam hadis ini Abdullah bin Amr menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan orang yang fahish, ya, orang yang keji. Wa aslul fuhshi, dan asal dari kata fahish sendiri adalah az-ziyadatu wal khuruju anil had, berbuat melampaui batas. Berbuat melampaui batas. Dan al-fahish itu bisa memiliki atau al-fahish atau keji itu bisa pada perbuatan maupun ucapan. Ya. Adapun al-mutafahish itu yang berlebihan lagi di dalam kekejian. Jadi sekedar keji saja itu tidak ada pada diri Nabi SAW, ada apalagi keji yang berlebihan. Ya. Meskipun di terjemahan mengejikan diri gitu ya. Mengejikan diri. Mengejikan diri itu apa itu maksudnya? Hah? Bedanya dengan keji apa? Ya. Jadi Allah alam bisawab, keji itu sudah tindakan yang buruk, sudah akhlak yang buruk. Ya, mutafahish itu yang mungkin bisa kita artikan yang sangat keji. Kejinya kelewatan. Ya. Nah, di antara makna keji itu biasanya terkait dengan apa? Perbuatan zina. Nah, itu keji. Nah, mutafahish berarti apa? Yes, orang yang berlebihan di dalam zina. Nah, seperti itu mungkin. Jadi perbuatan zina saja itu sudah perbuatan keji. Mutafahish berarti yang berlebihan di dalam zina. Ya. Demikian pula berkata kotor. Berkata kotor itu adalah ucapan
keji. Nah, sering berkata kotor, tiap hari selalu berkata kotor, hari-harinya diisi dengan perkataan kotor, itu fahish atau mutafahish? Mutafahish. Ya, jadi orang mengumpat saja itu sudah fahish. Ya. Nah, kalau mutafahish yang berlebihan, ya. Nah, seperti itu. Jadi Nabi SAW tidaklah berbuat keji, baik yang sedikit maupun yang banyak. Menunjukkan bahwa beliau itu senantiasa menjaga tindakan dan lisannya dari perbuatan keji, kecil ataupun besar. 6. Baik, hadis berikutnya hadis 272. 272 afwan, 272. Iya, silakan. Bi ahabbikum. Tayyib. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwasanya ia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ukhbirukum bi ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah." Maukah kalian aku beritahu orang yang paling aku cintai dan yang paling dekat duduknya denganku di hari kiamat. Fasakatal qaum, maka kaum itu pun terdiam. Fa'adaha marrataini aw salasan, lalu beliau sallallahu alaihi wasallam mengulang 2 atau 3 kali. Qala al-qaum, maka kaum itu menjawab, "Na'am ya Rasulullah." Mau ya Rasulullah. Siapakah orang yang paling engkau cintai dan yang paling dekat duduknya dengan dirimu di hari kiamat? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ahsanuhum khuluqan, yang paling baik akhlaknya. Nah, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan pentingnya akhlak. Jadi jangan sampai kita meremehkan akhlak, karena inilah yang akan menentukan apakah kita ini orang yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dibenci. Semakin baik akhlak kita, semakin dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula yang akan menentukan posisi kita. Posisi kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah kita akan jauh dengan beliau atau dekat? Maka yang menentukan adalah akhlaknya. Semakin baik akhlak kita, semakin dekat duduk dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan akhlak ini perkara yang sangat penting, karena ini mempengaruhi keimanan seseorang, sebagaimana hadis yang tadi kita sampaikan, akmalul mu'minina imanan. Orang beriman yang paling sempurna imannya. Jadi akhlak itu tidak bisa dipisahkan dengan iman. Bahkan 2 hal yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga, apa kata Nabi SAW? Taqwallah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan husnul khuluq. Ya, maka tidak bosan-bosan selain kita itu mengkaji masalah iman, masalah tauhid, masalah manhaj, kita juga jangan meremehkan masalah akhlak. Wallahu taala alam shawab. Baik, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan di pagi hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya biidznillah subhanahu wa taala, hadis yang ke-273.
Wallahu a'lam bishawab. Baik, sebelum kita akhiri, barangkali ada yang disampaikan. Tafadhol, silakan. Taib. Jika tidak ada yang ditanyakan, kita cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.